Selamat datang di tutorial pelatihan modul pengasuhan dan pendidikan anak. Saya Siva Andina, penyusun utama modul ini. Dengan menonton tutorial, Anda akan mendapatkan contoh pelaksanaan pelatihan di lapangan. Tutorial ini menjelaskan isi dari buku panduan teknis pelaksanaan pelatihan yang terdiri dari 4 sesi. Sesi 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Sesi 2, memahami perilaku anak. Sesi 3, memahami cara anak usia dini belajar. Dan sesi 4, membantu anak sukses di sekolah. Selama menonton, pastikan semua peralatan ada di dekat Anda. Buku panduan teknis pelaksanaan pelatihan, buku Pintar Mengasuh Anak di Rumah, brosur Pintar Mengasuh Anak di Rumah, brosur Dukung Pendidikan Anak, 12 lembar flip chart, serta 2 lembar poster. Sebelum masuk ke pembahasan sesi 1, mari kita pelajari bersama cara penggunaan panduan teknis pelaksanaan pelatihan. Setiap sesi terdiri dari 2 pesan utama yang dijabarkan dalam langkah-langkah dan proses kegiatan yang harus dilaksanakan secara berurutan. Anda diharapkan mengikuti panduan teknis dengan tepat. Improvisasi dapat dilakukan dalam gaya bahasa dan penyampaian pesan, tapi tidak dalam urutan langkah, proses kegiatan, dan penggunaan alat. Sekarang kita masuk ke sesi 1, menjadi orang tua yang lebih baik. Dalam sesi ini kita akan membahas peran orang tua sebagai panutan bagi anak dan kerjasama antara kedua orang tua dalam mengasuh anak. Terima kasih untuk kedatangan ibu-ibu di tempat ini ya, dan juga mari silakan. Baik, kita mulai lagi ya ibu-ibu. Nah, saya akan membuat satu sapaan dulu supaya nanti kalau saya perlu perhatian dari ibu-ibu, kan nggak ada bapaknya, saya hanya tinggal menyapa. Jadi kalau saya menyapa, halo, dijawab apa? Hai, gitu ya. Nah, kalau saya menyapa, halo, dijawab. Ya, yang kompak, yang keras, nggak usah malu-malu, nggak usah takut juga dengan saya. Ya, kenapa wajah saya menakutkan? Enggak ya Bu ya. Udah saya pinggirkan dulu kumisnya. Biar nggak bikin takut, ibu takut ya. Iya, takut atau geli? Baik ibu-ibu, kita akan bersama-sama belajar yang namanya pengasuhan dan pendidikan anak. Ibu-ibu punya anak semua kan ini? Punya. Sama seperti saya juga punya anak. Dan ternyata mengasuh dan mendidik anak itu bukan hal yang mudah sebenarnya, ya. Susah gitu. Ibu-ibu merasakan bahwa mengasuh dan mendidik anak itu susah. Nah, makanya supaya ibu-ibu tahu cara-cara dan teknik-tekniknya, kita akan belajar mengasuh, pengasuhan dan pendidikan anak seperti yang ada di poster. Terus kemudian belajar kita ini nanti akan ada 4 bagian. Kita akan belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Itu pertama ya, menjadi orang tua yang lebih baik. Terus yang kedua ya, memahami perilaku anak, memahami tingkah laku anak, itu yang kedua. Yang nomor 3, pembelajaran tentang pentingnya anak usia dini itu mendapatkan pendidikan. Ya.
ini kan anak usia dini nih yang di bawah ini, umurnya berapa ini Bu Yati? Setahun setengah ya. Sudah mendapatkan pendidikan di PAUD? Belum ya? Belum ya. Nanti suatu saat kan dia harus mendapatkan pendidikan ya, kalau sudah umurnya. Dan yang keempat, nanti pembelajarannya adalah membantu anak untuk bersekolah, membantu anak berprestasi di sekolah. Ibu-ibu sudah punya anak yang bersekolah? Ada anaknya yang sudah bersekolah? Ada ya, sebagian besar sudah ada ya Bu. Nah, dalam belajar ini tadi saya sudah bilang ibu-ibu harus ikut serta ya, harus terlibat, berpartisipasi, karena cara belajarnya nanti kita menggunakan cara-cara yang partisipatif. Misalnya nanti ibu-ibu diminta untuk berdiskusi ya, mohon untuk berdiskusi ya, minta menceritakan pengalaman ya, nanti ibu-ibu juga bisa menceritakan pengalaman begitu ya. Dan kalau ada permainan ya, kita bermainlah semampu kita. Saya ingin tanyakan dulu, mengapa kita perlu menjadi, atau mengapa kita perlu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Mengapa? Ada yang ingin menyampaikan? Mengapa kita perlu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Apa? Biar lebih baik. Biar lebih baik itu maksudnya lebih baik ke anaknya. Lebih baik ke anaknya. Ya, kalau kita lebih baik ke anaknya itu alasannya apa menurut Bu Ija? Kenapa saya harus lebih baik ke anak saya? Kenapa? Kalau orang tua baik kan anak juga pasti baik. Waduh, bagus sekali Bu Lilis. Kalau orang tuanya baik, anaknya juga akan jadi baik. Gitu ya? Sama anak. Ya? Bikin contoh sama anak. Bikin contoh sama anak. Ini Bu Lilis ini sudah luar biasa. Ya, saya mengucapkan terima kasih Ibu Lilis, Bu Eda sudah menyampaikan alasannya. Ibu-ibu yang lain mendengar ya? Ya. Setuju nggak kira-kira dengan pendapat Bu Lilis? Ya, setuju ya? Setuju. Setuju. Bukan yang setuju Bu, se-8 katanya. Kurang kalau setuju Pak. Ya. Baik, kita akan belajar menjadi orang tua yang lebih baik, karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak yang tumbuh baik. Kita akan mulai belajar untuk satu pokok belajar yang pertama, yaitu sikap dan perilaku orang tua. Sekarang saya mau meminta Bapak Ibu coba kita berkelompok, duduknya bertiga-tiga deh. Bikin dia tunggu. Sudah? Tugas kelompoknya didengar dulu ya Bapak Ibu. Tolong didengar, saya minta setiap orang dalam kelompok harus menceritakan hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, dan hal yang menyulitkan atau hal yang menjadi susah sekali saya sebagai orang tua dalam hal ini. Masing-masing orang dalam kelompok harus menceritakan hal yang menyenangkan yang dirasakan sebagai orang tua, dan hal yang menyenangkan atau menyulitkan yang dirasakan sebagai orang tua. Masing-masing harus cerita pengalaman pribadinya, Bapak. Tidak ditulis. Setiap boleh salah satu tadi bagaimana apa yang disampaikan Bu Ibu, hal yang menyenangkan dan yang menyulitkan dirasa sebagai orang tua apa? Kalau mau pergi, kedua-dua anaknya selalu pamit sesuai dengan perjanjian dengan bapaknya. Nah, ketika susahnya melanggar perjanjian Bu, ketika pamit keluar jam sekian pulang,
setelah dihubungi oleh Pak Sabri belum sampai pulang gitu. Nah itu sedihnya kita ini. Benar tuh Cipta. Benar ya tadi. Cara pertama untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah selalu mengingat hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyenangkan yang dirasakan sebagai orang tua. Itu cara pertamanya, Bapak Ibu. Tadi kan kita diskusi di sini untuk belajar cara menjadi orang tua yang lebih baik. Cara yang pertama dengan mengingat hal yang membahagiakan atau hal yang menyenangkan yang dirasa sebagai orang tua. Karena kalau lebih sering kita ingat yang baik-baik, yang bahagia, itu akan memperkuat kasih sayang kita dengan anak. Tapi juga menceritakan kepada orang lain, kepada pasangan yang dia, kepada suami, kepada orang tua kita, atau kepada tetangga, hal-hal yang menyulitkan, yang dianggap menjadi kendala. Tanya pendapat orang lain, tanya pengalaman orang lain, itu juga akan membantu meringankan tugas kita sebagai orang tua. Jadi ada teman curhat. Kalau yang teringat justru hal-hal yang tidak baik gimana? Soalnya saya ingat di mana anak saya nggak baik. Begitu Ibu, kita belajar di sini, makanya tadi saya minta coba diingat deh hal-hal yang membahagiakan menjadi orang tua, hal-hal yang membuat Ibu senang sebagai orang tua. Itu dulu yang diingat. Saya senang kalau anak saya begini, saya senang anak saya senang bantuin saya senang anak saya itu soleh. Nggak ada senangnya bu anak saya. Kasih Bu, nggak ada senangnya. Oke, saya contohin boleh. Mau sampai hidung mulut ya? Ya. Oke. Harus pinggang. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung, mulut, kepala, pundak, lutut, kaki. Sudah bisa? Ya. Adanya bukan pegang itu. Bapak Ibu, ikuti saya. Tapi pelan-pelan ya, Pak. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Saya bilang lutut kaki, giginya juga ada yang sama. Ini kok salah, ada gini juga. Apa? Gitu. Nganga. Pak Ketua itu paling tadi. Itu nyari aman Bu. Gimana Bapak Ibu? Kalau nggak mau, Sambil duduk. Ini seperti gimana sih? Kok nggak bisa? Aku lagi hobinya. Ya, gimana tadi perasaannya ketika kita bernyanyi dan bergerak seperti itu tadi? Malu sama anak-anak Bu. Malunya kenapa Pak? Tetangga. Malunya kenapa Pak? Ya kan nanti dikira anak-anak. Anak yang tidak bahagia. Tadi saya mau nanya. Salah ya Pak ya? Saya ngomongnya kepala, pegangnya. Saya ngomongnya kaki, pegangnya. Ya, begitu Bu. Begitu
Jangankan anak-anak, bapak ibu saja yang ada di sini lebih cenderung mengikuti apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Nah, jadi bapak ibu, cara kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah seiring sejalan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Dari permainan tadi kita belajar, ternyata kalau ibunya bilang, kamu jangan suka bohong dong. Kalau ibu tanya ada PR, bilang ada, dia kerjain. Terus nanti datang nih lagi hutang. Suka minta-minta. Ibunya lagi di kamar. Dek, nanti mama nggak ada. Sule, mama nggak ada, bilangin dia. Nah, berarti ibunya padahal tadi bilangnya Tidak boleh jangan bohong. bohong, kalau ada PR ngaku dong. Artinya tidak sejalan antara Kata ibu mesti dibilang nggak ada. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu, cara kedua untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah saya minta tolong apa sifat baik yang ada dari teman sebelah kanan masing-masing Bapak Ibu. Sampaikan misalnya ini itu orangnya begini. Kalau temen di samping saya ini Bu, Pak Yati orangnya ramah Bu. Rajin ramah, hampir semua orang walaupun baru dikenal dia kayak buat senyum. Ini yang paling dekat dari Pak Yati. Makasih Bu, ini sahabat saya Bu. Walaupun beliau belum mengenal saya, tapi saya sudah mengenal beliau kan di Lembang. Iya, saya dapat informasi dan emang saya nyatakan sendiri di sini. Sudah dapat halaman 11 ya, 11 dan 12, tapi dimulai dari 11. Sudah ya, halaman 11 ya. Nah, dilihat gambarnya itu ada pikiran negatif, ada pikiran positif, gitu kan? Gambarnya itu yang pikiran negatif, yang gambar pertama itu gimana itu, ibunya ngapain itu? Marah-marah jadi dia kehilangan sesuatu terus marah-marah gitu. Kesel gitu ya. Nah, dia harus diubah menjadi pikiran positif. Kalau kehilangan kunci ya dia menenangkan diri. Oh, kunciku tadi tak taruh di mana ya gitu. Dompetku tadi tak taruh di mana ya. Lupa. Jadi jangan marah-marah, semua ditenggangi, ada anak dimarahi, datang-datang udah tahu. Ibu-ibu bisa mempraktekkan itu di rumah nanti setelah kembali dari sini menjadi orang yang positif, menjadi orang yang selalu berpikiran yang baik-baik tentang diri kita. Oke ya. Kita akan belajar cara berikutnya. Ini sudah dapat cara yang keberapa ini tadi? Yang pertama apa tadi? Ya, mengingat hal-hal yang membahagiakan. Yang kedua, kepala, pundak, lutut, kaki, apa? Perkataan harus sejalan dengan kelakuan itu. Ya. Yang ketiga, mempunyai pikiran yang positif. Nah, sekarang ya tepat. Ya.
tua yang lebih baik. Kali ini kita belajarnya dari film. Film ini tentang keluarga Ibu Lili. Ibu Lili punya suami namanya Pak Lutfi, punya 3 orang anak. Yang pertama namanya Dewi, udah SMP. Yang kedua Agus, 7 tahun kelas 1 SD. Yang ketiga Ita, masih umur 3 tahun. Kita lihat ceritanya Ibu Lili. Duh, bagaimana ini ya? Sudah tanggal segini, ibu belum juga punya uang. Bapak belum diberi upah oleh mandor. Mana kebutuhan keluarga banyak sekali. Buat makan, bayar listrik, dan buku sekolah Agus dan Dewi. Susu buat Ita. Duh. Sepertinya ibu masih marah pada aku. Dari tadi diam saja, tidak bicara sepatah kata pun padaku. Aku ini memang anak nakal. Ibu pasti tidak suka pada aku. Tapi aku juga kan tidak suka didiamkan begini. Agus kenapa diam saja dari tadi? Dia kelihatannya sedih. Kenapa ya dia? Atau jangan-jangan ibu yang salah? Ibu terlalu keras pada dia barangkali. Atau mungkin ibu sudah salah dalam perlakukan dia? Mungkin juga. Baiklah, kalau begitu, lain kali ibu harus lebih sabar. Tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Iya, sudah lihat semua filmnya ya ibu-ibu? Sekarang kalian kalau sudah melihat filmnya, ibu juga bisa melihat dalam buku itu ya, ringkasan dari film ini. Coba dibuka buku Pintar Mengasuh Anak yang buku biru itu, buka halaman berapa? 19. Halaman 19. Mari kita buka. Ya, itu dia. Dan ya, buka itu. 19. Sekarang kita akan berbicara tentang film tadi ya. Yang pertama ya, sudah dapat semua. Saya akan bertanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu nanti jawab ya, satu persatu atau nanti berapa lah yang semua pilih. Halo. Nah, pertanyaannya, menurut ibu-ibu tadi di film itu bagaimana perasaan si Agus? Kesel. Agus kesel. Terus apalagi ada? Agus gimana Agus? Perasaan si Agus anaknya Bu Lili itu. Sedih, betul sekali. Sedih, merasa bersalah. Apalagi? Iya. Oh, masih dilihat ya. Apa Bu? Nah, sekarang coba yang lain jawab nih. Bagaimana perasaan Bu Lili di film tadi kelihatan ya? Perasaan Bu Lili ketika awal film tadi, awal cerita, perasaannya seperti apa? Dia ngapain dia tadi waktu jalan ngantar anaknya itu? Kelihatan sedih karena apa? Hah? Belum dapat uang, ya. Terus bagaimana tadi? Bu Lili dan Agus tadi bagaimana? Diam gitu ya. Terus apalagi? Diam apalagi? Hah? Diam saja. Terus apalagi? Ada lagi? Gimana hubungannya mereka tadi antara si ibu dengan si anak tadi yang diantar sekolah? Katanya ibunya nggak marah lagi sama anaknya. Oh, si Agus kok nggak marah lagi? Itu si ibunya. Si Agusnya berpikir ibunya masih marah. Iya kan? Oh, si ibunya masih marah ternyata sama aku. Ibu wajahnya sedih, ibu wajahnya nampak kesel gitu ya. Iya, gitu ya. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Kenapa kok si Agus berpikir bahwa oh ibunya nih pasti masih marah sama aku nih, si ibu nih, mungkin aku masih nakal. Itu apa? Mengapa terjadi seperti itu?
Ya. Kenapa si Agus berpikir bahwa ibu ini pasti marah? Kenapa? Karena ibunya mikir, ibunya punya beban pikiran, gitu ya. Nampak dari raut wajahnya, ya, nampak dari sepanjang perjalanan hanya diem saja, pikir sambil ngalamun, gitu ya. Nah, itu ibu-ibu. Permasalahan ekonomi, itu kan permasalahan ekonomi, duitnya tinggal dikit, gitu ya. Yang dipikirkan oleh si ibu itu membuat si ibu itu kemudian tidak bisa bersikap baik ke Agus. Orang lantar dia diemin aja begitu, Agusnya pergi. Harusnya seperti apa? Harusnya kan, harusnya baiknya seperti apa kalau ngantar anaknya sudah mau masuk ke sekolah? Nah, berangkat sekolah. Nah, berangkat sekolah, hati-hati ya anaknya, sini cium ibu dulu, sini peluk ibu dulu, begitu. Tapi enggak, dia didiemin aja. Ya, persoalan ekonomi yang dipikirkan oleh Bu Lili itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi sikapnya dia ke anak. Ya, jadi marah-marah, jadi kasar, gitu ya Bu ya. Nah, itu dia. Untuk itu kondisi seperti itu kan itu membuat suasana jadi tidak nyaman, tidak bahagia ya. Si Agusnya, anaknya juga berpikir, ibu ini kerjanya marah-marah saja, sementara si ibunya berpikir, Agus ini anak juga nggak tahu diri. Untuk itu ya, orang tua, sebagai orang tua kita perlu waktu untuk berpikir sejenak, menyadari bahwa semua hal yang telah dilakukannya sebagai orang tua itu mempengaruhi siapa? Anak. Cerita tadi begitu. Sekarang mari kita lihat ya lanjutan dari film tadi. Oke, bisa dilihat ya. Mari kita lihat ibu-ibu lanjutan dari film tadi tentang Ibu Lili dan Agus. Lain kali ibu harus lebih sabar, tidak boleh terlalu sering marah pada anak-anak. Kaget ya nak? Tidak apa-apa, kan Kak Agus dan Ita tidak sengaja. Yuk kita bersihkan sama-sama. Tolong ambilkan kain lap nak, berikan kepada Kak Agus. Terima kasih Ita. Yuk Agus, kita bersihkan sama-sama. Tepuk tangan dulu lah untuk ibu-ibu ya. Bukan untuk filmnya, untuk ibu-ibu yang sudah mau menonton film ini ya. Nah, dari film tadi ibu lihat nggak apa perubahan dari Bu Lili dari yang film pertama tadi? Yang pertama tadi apa? Marah, sedih gitu ya. Kalau yang film kedua bagaimana? Baik. Terus apalagi? Tidak marah-marah, apalagi? Jadi senang ibunya. Jadi senang kelihatan dari apanya? Dari kata-kata dan dari mukanya ya, tidak menunjukkan kata-kata marah, tidak menunjukkan wajah yang sedih. Apalagi? Ada lagi? Bu siapa? Bu ada? Mau bilang apa? Oh, bagus sekali. Ibu-ibu melihat perasaan anak-anaknya Bu Lili, si Agus dan Ita bagaimana? Perasaannya si Agus dan ya halaman 20 ya dilihat itu ada cerita tadi juga ada di buku halaman 20 ya. Bagaimana perasaan anak-anak ketika melihat ibunya sudah tidak marah-marah lagi, ibunya menjadi lemah lembut, anaknya seperti apa tadi? Senang. Terus apalagi selain senang apalagi anaknya? Dia tumpahin susu. Iya, kan tumpahin susu. Iya. Ternyata ibunya tidak marah. Iya. Nah,
Tadinya anaknya waktu itu takut ya, terus tapi ternyata ibunya tidak marah. Terus bagaimana anaknya? Harus ngambil lap. Nah, mau senang ya, tidak dimarahi dan kemudian mau membantu ibunya membersihkan. Oke, terima kasih ya ibu-ibu yang sudah memberikan pendapat. Ya, ini bagus sekali seperti yang tadi sudah kita bilang, pendapat dari ibu-ibu ini juga untuk kita saling belajar. Nah, oke. Nah, tadi kita lihat Bu Lili itu berusaha untuk apa tadi? Dia bilang apa? Dia ingat yang film pertama tadi. Aduh, aku tidak boleh marah-marah. Aku harus lebih sabar. Ya, aku harus lebih sabar menghadapi siapa? Menghadapi anak-anak. Anaknya tadi ngapain? Numpahin susu. Pada bagian akhir cerita tadi kan kita bisa lihat perubahan sikap Bu Lili ya. Terus kemudian perubahan sikap itu mempengaruhi anak-anaknya. Ya, anak-anaknya juga menjadi tidak takut dengan Bu Lili. Anak-anaknya kemudian ketika diajak membersihkan meja mau, nggak melawan, tidak ketakutan, tapi dengan senang hati mau. Nah, dari film itu, ibu-ibu, kita bisa simpulkan ya, kita simpulkan terkait dengan cara kita menjadi orang tua yang lebih baik itu tidak ditentukan dari seberapa banyak kita punya uang atau punya harta. Menjadi orang tua yang baik tidak ditentukan dari seberapa banyak kita punya uang dan harta. Jangan dikira kalau saya punya banyak uang, saya mau nyenang-nyenangkan anak saya belikan segala sesuatu yang dia mau, dia minta apa saya belikan. Terus itu tanda orang tua yang baik. Bukan. Orang tua yang baik adalah orang tua yang mau atau yang bisa apa? Bisa apa? Bu Lili tadi apa? Ketika menghadapi anaknya yang menumpahkan susu, Bu Lili bersabar. Itu ya, orang tua yang bisa mengendalikan emosi. Ya, gitu ya. Ya, mengendalikan emosi ya Bu ya. Anaknya sudah numpahin susu, emosi. Tidak jadi marah. Ya. Karena apa? Ibu-ibu, hadiah atau pemberian yang terbaik bagi anak itu apa? Bukan sepeda motor, bukan handphone. Hah? Dipeluk. Ya, Cium. yang perhatian yang pemberian yang paling membahagiakan seorang anak itu adalah ketika kita bisa memberikan perhatian dan kita bisa mengendalikan emosi kita. Ya, apa yang bisa diberikan oleh orang tua adalah kemampuan kita untuk kita bisa menahan diri. Nah, ini tadi kita belajar cara yang keempat untuk menjadi orang tua yang baik. Apa? Menjadi orang tua yang baik yang baru saja kita pelajari apa? Kita harus bagaimana? Mengendalikan emosi, bersikap baik, gitu ya. Nah, kita sudah belajar 4 hal ya. Upami di bumi, Bapak usah ngebangkasan ibu dan seputra. Pasok. Sok ngebantu ya. Namanya kendal-kendalnya Bu? Ngebantu gitu. Nyuci Ya, tanya gendong-gendong diasuh. Nyuci digendong sama bapaknya. Kalau nggak kerja, kalau kerja mah main sama di air. Oh, di air. Kalau pas lagi ada di rumah saja, pas ada di rumah saja. Kalau ibu
Ibu Henah ya? Bapaknya ngebantuin gendong. Apalagi Bu? Apalagi? Hah? Ngemandiin anak suka nggak Bapak? Suka. Baik sekali ya Bapaknya. Terus Ibu, kalau Bapak ngebantuin Ibu ya ngasuh anak atau apa ya, ngebantu ngasuh anak, apa yang Ibu tahu nggak apa yang dirasakan Bapak kira-kira gimana gitu kalau lagi ngasuh anak itu? Bapak itu kelihatan seneng kalau sama anak, misalnya lagi ngedongeng, lagi ngegendong atau lagi ngemandiin anak, kelihatan seneng ya. Oh, sambil ketawa. Terus yang Ibu pun merasakan gimana kalau si Bapak tuh ngebantuin Ibu ngasuh anak gitu, ngebantuin memelihara anak. Perhatian aja. Ya Ibu, ayah itu ya, Bapak itu dalam waktu luang itu bisa membantu Ibu mengasuh anak ya, mendongeng tadi, memandikan ya, terus menggendong, ganti baju juga ya, bisa. Atau nyuapin anak suka nggak? Makan bersama anak ya? Iya. Kalau pagi mau sekolah, Pagi ngantar sekolah juga? enggak. Oh enggak, iya. Ya, mengasuh anak itu akan lebih membantu emosi anak. Kalau Ibu mah karena emosi anaknya ya udah gede itu berpengaruh terhadap emosi anaknya. Tapi kalau Bapak itu berpengaruh terhadap bagaimana anak itu hubungan dengan masyarakat, hubungan sosial atau kecerdasan atau kemampuan dia menjadi orang tua yang lebih baik itu. Cara kelima itu adalah bekerja sama dengan ayah dan ibu itu saling membantu dalam mengasuh anak. Itu adalah cara menjadi orang tua yang lebih baik. Ternyata mengasuh anak itu bukan hanya tanggung jawab ibu, tanggung jawab berdua. Jadi ibu senang Bapak yang udah menolong bikin tugas PR ya, menolong mandiin anak, gendong anak, itu tuh harus dilaksanakan. Bapak ternyata itu adalah yang lebih baik. Dan nanti ibu kan bapaknya mas ayah di bumi kan? Iya, bapaknya ajakan gitu ya. Dan ibu, abdi mengucapkan terima kasihnya. Ternyata alhamdulillahirobbilalamin ibu teh teu acan kenging pelajaran ieu oge atas ngelaksanakeun di bumina masing-masing ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan ternyata ibu mendiskusikan sareng si Bapak untuk ngambil keputusan tentang pengasuhan anak itu adalah cara menjadi orang tua yang lebih baik. Itu cara menjadi orang tua yang lebih baik. Nanti ibu-ibu lihat film seperti tadi ya. Ita kan sedang makan. Ayo habiskan dulu. Gak mau. Maunya es tong-tong. Es tong-tong. Mau es tong-tong. Baiklah Ita, kamu menurut ibu bagaimana? Apa Ita boleh minum es? Ita, kamu bukannya tidak boleh minum es tong-tong. Tentu saja boleh, tapi tidak setiap hari. Bapak dan ibu harus berubuk dulu kapan Ita boleh minum es tong-tong. Nanti ibu akan beritahu pada Ita. Nah, sekarang Ita harus makan dan tidak minum es tong-tong.
Ibumu benar, Ita. Tentu saja Ita boleh minum es. Tapi sekarang kita makan dulu, ya. Cep, 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 cep. Kumaha Bu, filmnya atas ditontonnya. Mohon filmnya atas ditonton. Kumaha menurut Ibu? Coba Ibu diskusikan, obrolkan sama rencanganana tadi tentang film teh naon wae. Di sini ya, Pak Rusli ya sama Bu Lili ini memilih untuk menenangkan Ita. Kan tadi Ita lagi makan, semua lagi makan ya. Nah, lagi makan enak, tiba-tiba ada tukang es tong-tong ya. Terusan Ita nangis, pengen es tong-tong. Tapi Ibu Lili di sini memilih menenangkan Ita. Jadi tidak memenuhi keinginan Ita untuk beli es tong-tong gitu. Dan mereka juga ya, Bu Lili sama Pak Rusli itu menyampaikan kepada Ita bahwa mereka akan berdiskusi dahulu untuk memutuskan kapan Ita boleh es tong-tong. Ibu, orang tua yang baik itu tidaklah selalu harus memenuhi keinginan anaknya. Anaknya ingin jajan es, dibelikan es, ingin jajan permen, belikan permen, ingin beli cilok, belikan cilok ya. Terus nonton kalau sebarudak teh. Jadi sebaiknya orang tua itu bukan memenuhi keinginan anak, tapi memenuhi kebutuhan anak. Kebutuhan anak apa saja? Misal kalau anak SD, untuk sekolahnya, untuk makanan yang bergizi. Begitu juga dalam film ini, karena di es itu kan hanya keinginan kita, tidak membuat sehat juga. Makanya Ibu Lili tidak membolehkan, tapi mereka mengatakan akan berdiskusi kapan kita boleh makan es, seperti itu ya. Mari kita melihat lagi layar ya, Ibu Bapak. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu, kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Ita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor,
Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Di sini itu dalam film ini tuh bahwa Ibu Lili ini dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi, ya meluangkan waktu. Mereka udah mau pada ribut, nyadar ada anak tidak baik, nanti diskusinya kalau anak-anak sudah tidur, jadi mereka meluangkan waktu untuk berdiskusi, ya. Dan Ibu sangat penting ini untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak. Karena apa, Bu? Ibu kalau bertengkar sama bapak di depan anak suka apa biasanya? Nangis. Nangis kan? Ada yang nangis terus apa? Ikutan cemberut. Ikutan cemberut kan? Ibunya enak nggak kalau gitu? Enggak, ternyata ya di sini iya, karena kalau ibu bapak suka bertengkar di depan anak itu bisa apa ya, agresif terang tuh, Bu. Namanya agresif kan, tentunya agresif tuh naon ya, anak teh rumah jadi rada iya gitu, rada bangor ya, rada iya rada bangor, kadang galak ke batu, galak ke orang lain karena lihat ibu bapaknya bertengkar, di luar juga galak ke orang lain, bisa seperti itu. Terus apalagi, Bu, konsentrasi belajarnya itu bisa keganggu kalau ibu bapak sering bertengkar di depan anak. Konsentrasi belajar nanti kaganggu, belajar nanti. Oke, tiasa we jadi anak yang jadi penakut. Karena sering mendengar ibu bapak bertengkar, jadi anaknya itu menjadi penakut. Yang namanya suami istri itu kan tidak satu sepemahaman saja, ya. Bisa saja berbeda pendapat, ya. Sering kan berbeda pendapat itu boleh, tapi ya jangan di depan anak, apalagi ya. Anaknya lagi belajar kayak begitu, anaknya lagi makan, makan bisa jadi berhenti, makannya belajar jadi nggak bisa belajar, mana besok mau ulangan. Cara ini menjadi orang tua yang lebih baik itu tidak menghindari pertengkaran atau perbedaan pendapat di hadapan anak, ya. Jadi itu adalah cara menjadi orang tua yang lebih baik itu menghindari pertengkaran, ya, atau perdebatan di depan anak. Ibu, mau saya kasih tahu tip atau cara-cara menghindari pertengkaran, ya, atau perbedaan pendapat di hadapan anak, ya. Harus diskusi atau menyepakati, ya, bersama bapak, ya, untuk tidak menunjukkan kemarahan atau keperdebatan di depan anak. Jadi disepakati sama bapak kalau mau marah atau tengkar atau apapun. Kalau tengkar jangan, ya, sebetulnya marah jangan, ya. Sebaiknya kalau berbeda pendapat itu berdebat jangan di depan anak. Bikin sepakat sekarang kalau pulang, sepakat sama bapak, ya, Pak, begini, ya. Yang kedua, ya, namanya manusia kadang-kadang tadi tiba-tiba katanya emosi, tadi ya pas tanya emosi, ya. Kalau ibu misalkan ke rumah, tiba-tiba ngelihat muka si bapak kayak mau marah, ibu tenangkan, ya, tenangkan, jangan emosi, ya, jangan terpancing emosi, tapi ibu tarik nafas panjang.
Silahkan berdiri, mari kita senam wajah. Ya, mana. Ya, diulanginya acan kompak untuk acan kompak. Saya gara-gara sama ibu-ibu. Diulanginya, sok. Kita senyum. Ya, senyum. Ya, 1, 2, 3, senyum. Tertawa. Tertawa lagi, makin kencang. Ayo makin kencang, ibu serinya sinya kakak. Tarik nafas, Bu. Nah, sok anak ibu tadi kan pas senyum, tertawa, wajahnya gelis ya. Aina sok wajah jelek, Bu. Wajah jelek, coba bengok, wajah jelek. Bengok sok, mana Bu, wajah jeleknya Bu. Bengok Bu. Guys, ibu gak mau kelihatan jelek, walaupun jelek, cantik tetap ini buat jelek. Tekan di hadapan anak. Tulisan tadi itu harus berdiskusi ya dengan suami dalam memutuskan sesuatu untuk pengasuhan anak itu dipraktikkan. Sampaikan kepada bapak ya tentang hal ini ya. Jadi pertengkaran itu tidak boleh di hadapan anak. Dan kedua, sampaikan tadi ada tips supaya jangan bertengkar atau berdebat di hadapan anak. Sampaikan ke bapak. Bukan dia tipsnya menahan emosi. Menahan masih si bapak tuh kurang sibuk seserian tuh. Tapi sampaikan ke si bapak, praktekkan di rumah ya. Tips menjadi orang tua hebat. Cara yang pertama, mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Karena dengan mengingat hal yang membahagiakan akan mempererat kasih sayang orang tua kepada anak. Cara yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Anak akan cenderung mengikuti perbuatan orang tua dibandingkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Karena itu, orang tua diharapkan selalu sejalan antara perbuatan dan perkataannya. Cara yang ketiga, selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada dalam diri Anda. Hal ini akan mendorong Anda untuk selalu berpikir, bertutur kata, dan bertindak positif kepada anak dan kepada orang lain. Cara yang keempat, senantiasa bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Cara yang kelima, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang sama dalam membesarkan anak. Dengan bekerja sama, maka beban dalam mengasuh anak akan terasa lebih ringan. Cara yang keenam, ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Ayah dan ibu bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal, namun ketika menyangkut pengasuhan anak sebaiknya didiskusikan dan diputuskan bersama. Cara yang ketujuh, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak, karena hal ini akan berdampak buruk kepada anak.
bapaknya hanya ada berapa bulintir, tapi bapaknya kesebut terusnya. Iya, buka buku panduan praktek di rumah halaman 1 dan 2. Halaman 1 dan 2 ya. Udah dibuka semuanya? Ibu akan dibuka ibu, buka halaman hiji. Halaman hiji itu ngawitan bu. Mimiti. Ya, ngawitan. Buka halaman hiji ya. Sok, sahanya pada ngawas eta. Praktek menjadi orang tua yang lebih baik ya. Ini untuk panduan praktek di rumah ya. Apa saja? Menyampaikan kepada suami atau anggota keluarga lain apa yang telah dipelajari pada pertemuan. Bulan depan kita pertemuan kelompok lagi ya. Pertemuan kelompok lagi ya. Ya, dan di pertemuan kelompok itu nanti ibu akan saya tanya, udah dipraktekkan juga ini ya. Ya, akan saya tanya, harus sudah dipraktekkan semua ya. Betul ya? Mau nggak mempraktekkan? Oke, siap? 100% siap? Ya, insya Allah kan demi keluarga yang baik ya. Insya Allah ya ibu bapak, ibu nanti bertemu lagi ya dengan saya.